Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali memulai majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Qiyamah. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa surah Al-Qiyamah sebagaimana nama surahnya, ini di dalamnya dibahas tentang hari kiamat. Dan ini salah satu pembahasan yang sering disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa surah dalam Al-Quran, terutama surah-surah yang kategorinya adalah surah Makkiyah, surah yang Allah turunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kebanyakan dari surah-surah tersebut selalu ada di dalamnya tema tentang hari kiamat. Dan tema tentang hari kiamat, selain ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keadaan orang-orang Arab dahulu yang sangat gigih di dalam mengingkari hari kiamat, juga sesungguhnya pembahasan tentang hari kiamat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, di mana ketika kita mendapatkan informasi dari Allah tentang hari kiamat dan kedahsyatan yang ada di dalamnya, maka hal tersebut akan menumbuhkan rasa takut kita ketika diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga itulah yang kemudian mendorong kita untuk semakin giat di dalam membekali diri dengan amal saleh. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kedahsyatan, kengerian yang terjadi di hari kiamat, di hari akhirat, maka ada saja di antara hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan pertolongan, yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang yang khusus, seperti yang Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi menceritakan akan ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan naungan tersebut Allah berikan di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya sehingga manusia merasakan kepanasan yang luar biasa. Ini suatu peristiwa yang sangat dahsyat dan mengerikan, tetapi di tengah peristiwa tersebut Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya yang khusus kepada orang-orang beriman yang pada dirinya melekat sifat-sifat yang istimewa.
Jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat ayat yang akan kita jelaskan itu pada ayat yang ketujuh, ayat yang ketujuh. Adapun di ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Jadi orang-orang kafir dahulu, saking ingkarnya kepada hari kiamat, mereka bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi pertanyaan itu bukan semata-mata untuk mengetahui waktu terjadinya hari kiamat. Pertanyaan itu lebih sebagai bentuk pernyataan bahwa kiamat itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sama dalam percakapan kita sehari-hari ketika ada teman kita yang menyampaikan suatu berita dan kita sangat tidak percaya dengan berita itu. Maka kadang kita mengungkapkan ketidakpercayaan kita dengan bertanya, kapan itu akan terjadi? Nah, itu pula yang terjadi pada orang-orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Dan ini Allah sebutkan tidak hanya pada ayat ini, tetapi di ayat-ayat yang lain, meskipun dengan redaksi yang berbeda. Sering orang-orang kufar, baik yang hidup di zaman Nabi atau di nabi-nabi yang sebelumnya, itu bertanya kapan terjadi hari kiamat. Bahkan tidak jarang mereka ada yang menentang dan menantang, perlihatkan itu hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian-kejadian yang akan dihadapi oleh manusia ketika kiamat itu terjadi. Allah berfirman, "Fa'idza bariqal basar." Ketika pandangan manusia seluruhnya itu terbelalak, tidak bisa berkedip karena menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa. Di dunia saja ketika kita diperlihatkan suatu kejadian yang luar biasa, itu mata kita sulit untuk berkedip karena sangat keheranan. Di sini keheranan yang disertai dengan ketakutan yang luar biasa. Syekh Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya, "Idza kanatil qiyamatu bariqatil basar minal haulil azim." Ketika terjadi hari kiamat, maka mata-mata manusia, pandangan-pandangan manusia itu terbelalak minal haulil azim, disebabkan oleh peristiwa yang sangat dahsyat. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar, dan dihilangkan cahaya yang ada pada bulan. Dihilangkan cahaya yang ada pada bulan. Biasanya di malam hari kita melihat bulan itu bercahaya, tetapi pada saat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kemudian ketika terjadi gerhana bulan, ketika terjadi gerhana matahari, kita diperintahkan untuk salat. Karena terjadinya gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu takut karena akan terjadi yang serupa di hari kiamat nanti. Bedanya kalau di dunia ini, kalau kita masih di kehidupan dunia ini, ketika terjadi gerhana bulan, ketika terjadi gerhana matahari, maka itu hanya dalam durasi waktu tertentu. Setelah melewati waktu-waktu tersebut, maka dia akan kembali sebagaimana awalnya. Bulan yang dihilangkan cahaya akan kembali bercahaya, matahari pun demikian. Tetapi di hari kiamat, ketika gerhana itu terjadi, maka dia akan
kehilangan cahaya daripada bulan itu selamanya. Bahkan bukan hanya bulan, matahari pun demikian. Makanya di ayat ini disebutkan wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan tersebut. Dikumpulkan matahari dan bulan tersebut, kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di, tsumma yuqdhafani finnar, dikumpulkan kemudian keduanya dilemparkan ke dalam neraka. Dilemparkan ke dalam neraka. Ini diantara hikmah, ya, diantara pesan yang Allah sampaikan, bahwa orang-orang yang dahulu di dunia menyembah kedua makhluk ini akan sangat menyesal. Ya, ternyata yang dia sembah di dunia itu adalah makhluk, bukan khalik. Jadi manusia mengira, ya, karena yang menjadi persoalan sesungguhnya ketika manusia tidak mengetahui apa yang dia sembah, maka dia akan menyembah apa saja. Kenapa? Karena kebutuhan untuk menyembah itu adalah kebutuhan yang sangat inti di dalam diri setiap manusia. Ya, karena manusia ini, ya, struktur tubuhnya itu ada ruh dan ada fisik. Kalau fisiknya butuh kepada makanan, ketika manusia ingin makan, ketika manusia ingin makan dan tidak ada makanan yang bisa dia makan, maka apa saja bisa dia makan. Makan rumput, makan, ya, mungkin kain dia bisa makan kalau dalam keadaan dia sangat butuh makanan. Demikian pula kebutuhan dia untuk menyembah. Dia butuh untuk menyembah. Nah, di saat dia tidak tahu apa yang dia sembah, maka bisa macam-macam yang dia sembah. Orang yang tinggal di hutan misalnya tidak pernah tahu tentang apa yang harus dia sembah, maka makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya akan dia sembah. Ada yang menyembah matahari dan seterusnya. Tergantung tingkat keilmuan orang tersebut, atau tergantung pada tingkat kebodohannya. Semakin tidak mengerti tentang akidah, semakin tidak mengerti tentang tauhid, maka semakin beragam yang dia sembah. Nah, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, ya, suatu peristiwa yang dengan peristiwa tersebut para pelaku kesyirikan akan sangat menyesal. Yang dia harapkan bahwa ketika dia menyembah sesuatu itu akan memberikan manfaat baginya di hari akhirat. Ternyata di akhirat Allah perlihatkan, jangankan memberikan manfaat kepada dirinya, melindungi dirinya saja yang disembah itu tidak mampu. Makanya di dalam Al-Quran kita selalu diingatkan bahwa sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian. Jadi di dalam Al-Qur'an sering disebutkan tentang kerububiyahan Allah, tentang ketuhanan, tentang Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur. Itu tujuannya tidak lain adalah agar manusia dalam urusan menyembah juga menyembah kepada Allah yang mencipta, mengatur dan memberikan rezeki. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada saat itu, di hari kiamat, ketika manusia telah melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa, menakutkan, mengerikan, maka tidak ada ucapan yang dia ucapkan kecuali mengatakan ainal mafar. Ini lagi-lagi pertanyaan yang bermakna pernyataan. Ainal mafar, kemana kita akan
mencari tempat selamat. Kemana kita akan berlari? Kemana kita akan mencari tempat selamat dari kejadian-kejadian ini? Maksudnya tidak ada lagi tempat. Ya, tidak ada lagi yang bisa memberikan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang Allah akan sampaikan kepada segenap makhluk di hari kiamat, ya, Allah mengatakan aina mulukul ard, di mana segenap raja-raja ketika di kehidupan dunia. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Orang yang di dunia memiliki kekayaan yang luar biasa, kedudukan yang tinggi, ketika di hari kiamat tidak bisa sedikit pun apa yang pernah dia dapatkan di dunia memberikan manfaat kepadanya di akhirat kelak nanti, kecuali kalau dia melakukan amal soleh. Karena yang akan selamat itu yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal soleh. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Jadi tidak ada lagi tempat untuk mencari tempat selamat, ya, tempat untuk mencari perlindungan. Ya, perlindungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalla, ya, sekali-kali tidak ada. Maksudnya tidak ada lagi tempat untuk berlindung kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La wazar, ya, tidak ada tempat untuk berlindung. Ya, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, ya, maka tujuannya tidak lain sesungguhnya bagaimana tumbuh di dalam diri kita rasa takut, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut terhadap ancaman-ancaman ini. Karena pada hakikatnya kalau kita membaca Al-Qur'an, maka dua saja pesan utamanya sesungguhnya. Ya, sebagaimana sering disebutkan oleh Allah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada kebaikan dengan dua uslub dan metode, basyiran wa nadhira. Beliau memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira itu adalah untuk membangkitkan harapan kita tentang masuk surga. Kemudian peringatan itu untuk menumbuhkan rasa takut kita terhadap api neraka. Nah, ketika yang diceritakan adalah hal-hal yang menakutkan, itu tujuannya, targetnya agar tumbuh rasa takut kita. Sedangkan ketika disebutkan tentang surga, itu supaya tumbuh harapan kita. Sehingga seorang muslim itu selalu berada pada suasana al-khawf war-raja. Dia berada pada suasana takut kepada Allah, tetapi takutnya itu tidak membuat dia putus asa. Kenapa tidak putus asa? Karena selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Jadi rasa takut ini tidak boleh juga berlebihan dan melebihi kadarnya. Karena kalau berlebihan dan melebihi kadarnya, itu bisa membuat orang tersebut putus asa dan akhirnya tidak tenang dia di dunia. Dia tidak tenang dalam kehidupan dunianya, selalu gelisah karena takutnya yang berlebihan. Sehingga harus berimbang antara rasa takut dengan rasa berharap. Kalau rasa takutnya itu membuat dia semakin semangat dalam kebaikan, maka itulah rasa takut yang sesuai dengan kadarnya. Tetapi kalau rasa takut membuat dia gelisah dan justru malas berbuat baik, ya, merasa apapun perbuatan yang dia lakukan itu tidak akan mampu menyelamatkannya di akhirat, maka ini rasa takut yang berlebihan. Ya, sama persis dengan orang yang sakit. Ya, orang yang sakit dengan penyakit tertentu, ketika dia sudah, ya, dia khawatir dengan penyakitnya. Kalau rasa khawatirnya masih pada batasan, pada kadar yang baik, dia akan berusaha untuk berobat. Tetapi kalau rasa khawatirnya terhadap penyakitnya, rasa takutnya terhadap penyakit itu sudah melebihi kadarnya, maka dia sudah tidak mau berobat karena merasa apapun pengobatan yang ditempuh pasti tidak sembuh. Nah, itu adalah sudah rasa takut yang sudah melebihi kadarnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, tentang kedahsyatan dan
betapa mengerikan dan menakutkannya kejadian di hari kiamat, itu adalah untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu semua manusia akan kembali. Allah yang akan menentukan siapa yang tempat tinggalnya di surga dan siapa yang tempat tinggalnya di neraka. Syekh Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya, lisairil ibad, bagi seluruh hamba, falaysa fi imkani ahadin an yastatira aw yahrub an dzalikal mawdi. Tidak memungkinkan bagi siapapun untuk berlindung atau berlari, ya, berlari mau kabur, tidak bisa. Andzalikal mawdi, dari tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal la budda min iqafihi liyujza bi amali. Harus mesti dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk kemudian dibalas amalan-amalan yang pernah dia kerjakan ketika masih di dunia. Inilah yang menjadi bahan renungan, ya, bahan renungan bagi kita orang-orang beriman di waktu-waktu yang tepat bagi kita. Mungkin ada waktu yang tepat untuk merenungi, ya, setelah melaksanakan sholat isya atau menjelang tidur. Intinya waktu-waktu malam, ya, waktu-waktu malam itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita merenungi kejadian-kejadian yang seperti ini, ya, karena memang, ya, di siang hari sebagaimana Allah sebutkan di dalam, ya, di dalam surah di surah Al-Muzammil, ya, inna laka fin nahari sabahan tawila, sungguhnya di siang hari manusia itu bekerja, ya, sehingga porsi untuk merenungi hal yang seperti ini mungkin tidak sebaik ketika dia melakukannya di malam hari, ya. Makanya kemudian kita diperintahkan untuk menjadikan sebagian waktu di malam hari kita untuk beribadah kepada Allah. Selain kita melakukan ibadah dalam bentuk ritual salat, juga kita hadirkan juga tafakkur, ya, tadabbur, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan merenungi ayat-ayat Allah, maka disitulah kita akan mendapatkan nasihat dari ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran ini, ya, fungsinya sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus itu adalah mau'izah. Dia adalah nasihat. Nah, bagaimana kita mengambil nasihat dari Al-Quran? Tentu tidak bisa kita ternasihati oleh Al-Quran hanya sebatas membacanya sambil lalu saja. Ya, kita dapat pahala dari setiap hurufnya, tapi belum tentu dapat nasihatnya. Ya, bisa saja kita membaca berjuz-juz dalam Al-Quran, ya, hafal Al-Quran, di murajaah setiap hari Al-Quran, dia dapat pahala dari huruf-hurufnya. Tapi apakah dia dapat nasihat? Belum tentu. Yang menyebabkan seseorang dapat nasihat itu kalau dia mentadabburinya. Makanya Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka akan terkunci? Kenapa dikatakan terkunci? Karena dia tidak bisa mengambil nasihat dari Al-Quran, ya. Dan terkadang harus diulang-ulang ayatnya, ya, untuk kita mendapatkan nasihat secara maksimal. Ayatnya diulang-ulang. Makanya kadang kita mendengarkan kisah para salafun saleh, ya, didapati melakukan qiyamul lail setelah salat isya, dan didapati sampai menjelang subuh itu masih mengulang ayat yang sama, ya, masih mengulang ayat yang sama. Apa yang didengar darinya di saat setelah salat isya menjelang waktu subuh didapati masih membaca ayat tersebut, ya, karena telah merasakan makna yang sangat dia nikmati di dalam ayat itu, ya. Dan kita juga sesungguhnya, ya, diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengulang beberapa ayat, ya. Kita diperintahkan untuk mengulang, itu bukan sebatas untuk mendapatkan
pahala sebagai itu adalah sesuatu yang disunnahkan, tetapi yang menjadi target utama sungguhnya bagaimana kita merenungi. Ya, kita misalnya di beberapa tempat kita diperintahkan untuk membaca 3 qul pagi dan sore, kemudian menjelang tidur. Ya, karena di dalam 3 surah tersebut mengandung makna yang sangat luar biasa. Ya, kemudian di subuh hari Jumat kita disunahkan membaca surah As-Sajdah. Ya, itu juga adalah ayat-ayat yang di dalamnya mengingatkan kita tentang hari kiamat. Kemudian di surah Al-Insan kita diingatkan tentang keadaan dan hakikat manusia, ya, supaya manusia sadar bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Kemudian pada hari itu, ya, pada hari kiamat, manusia akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bima qaddama wa akhar, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia perbuat dari amalan-amalan. Al-hasan was sayyi, baik itu amal baik, demikian pula amal buruk. Ya, di ayat yang lain disebutkan bahwa dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala semua instrumen yang ada di tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, lisan kita, itu semuanya akan menjadi saksi atas amalan yang pernah kita perbuat, sehingga kita tidak bisa mengingkari, ya, tidak bisa mengingkari. Kaki kita dahulu kemana dia berjalan, ya, tangan kita apa yang dia ambil, lisan kita apa yang dia ucapkan, itu semuanya akan bersaksi. Ini yang dia ucapkan dahulu, ini yang dia katakan, ini kakinya melangkah ke sini. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi lisan mereka dikunci, kemudian yang berbicara dan bersaksi itu adalah tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira. Manusia mengetahui keadaan tentang dirinya pada hari itu, ya, karena anggota tubuhnya itu bersaksi atas perbuatan yang dia lakukan, ya, makanya di ayat yang lain Allah mengatakan kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu pada hari tersebut hasiba, yang menghisap dirimu sendiri, ya. Kenapa? Karena tadi, ya, manusia bersaksi, kemudian ingatan manusia itu sangat kuat sehingga mengetahui seluruh apa yang pernah dia perbuat. Karenanya orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang diampuni itu tetap mengingat bahwa dia pernah melakukan keburukan. Jadi Allah akan mengatakan kepadanya, "Fulan, engkau telah melakukan keburukan." Maka orang tersebut mengatakan iya. Kemudian Allah mengatakan aku telah mengampuni. Artinya tidak dihitung, ya, tidak dihitung perbuatan buruknya tersebut. Tapi manusia tetap akan melihat perbuatan buruknya tersebut. Dan itu penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zalzalah. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan keburukan itu pasti dia akan melihatnya. Apakah dia dihukum atau diampuni, itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak dalam urusan itu. Tetapi pasti dia akan melihat. Kalau dia diampuni, maka Allah katakan ghafartu lak, saya ampuni. Setelah dia mengakui bahwa dia pernah berbuat dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala katakan aku telah mengampuninya. Balil insanu ala nafsihi basira. Ya, manusia sangat mengetahui keadaan tentang dirinya di hari kiamat. Tadi sudah kita sebutkan sampai Allah mengatakan kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kalian sebagai muhasib, sebagai penghitung atas amalan-amalanmu.
walau alqa ma'adhirah, meskipun manusia itu mencoba untuk beralasan, sebagaimana ketika dia di dunia, di saat dia melakukan kesalahan, manusia bisa membuat 1001 alasan, tetapi di akhirat tidak bisa. Fa inna ma'adhirah la tuqbal. Alasan-alasan pada hari itu tidak lagi bisa diterima. Jamaah rahimakumullah. Jadi seorang hamba, kata Syekh Sa'di rahimahullah, fal abdu wa in ankar aw i'tadhar amma amalahu fa inkaruhu wa i'tidharuhu la yufidanihi syai'an. Jadi pengingkarannya, pengingkaran seorang hamba, uzur yang dia sampaikan itu tidak memberikan manfaat. Kenapa? Karena ada anggota tubuhnya yang akan bersaksi. Di surah Yasin, di surah Yasin, di antara ayat yang disebutkan itu tentang hal ini, bahwa pada hari itu mulut manusia ditutup dan anggota tubuh yang lain yang bersaksi. Ini adalah nasihat yang sangat berharga bagi kita, bahwa pada saatnya nanti semua nikmat yang Allah berikan yang melekat pada tubuh kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang dilakukan oleh kaki kita, apa yang dilihat oleh mata kita, apa yang didengar oleh telinga kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan untuk banyak bermuhasabah, untuk banyak mengevaluasi diri kita. Itu tidak lain agar kita melakukan perbaikan-perbaikan. Karena ketika kita melakukan muhasabah, kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Boleh jadi dalam hal kaki kita mungkin tidak kemana-mana, di rumah atau paling jauh ke tetangga, tidak banyak dia kemana-mana. Tetapi ada lisannya, mungkin kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat maksiat, tetapi lisannya yang terjerumus di dalam keburukan. Atau mungkin matanya yang terjerumus di dalam keburukan. Mungkin di satu sisi dia tidak mencuri, dia tidak mencuri, tetapi lisannya yang memakan bangkai saudaranya. Dan bisa juga ada orang mungkin tangannya mencuri, tapi dia sedikit melakukan perbuatan tidak melakukan perbuatan ghibah. Makanya kita tidak ada yang mengetahui bagaimana keadaan seseorang itu di akhirat. Bisa saja di satu sisi dia kelihatan melakukan kebaikan, tetapi ada hal lain, keburukan yang tidak diketahui yang dia lakukan. Sehingga ketika ada orang meninggal, maka yang kita lakukan adalah mendoakan. Apakah dia orang yang kelihatannya baik, kita doakan semoga dia dibalas dengan kebaikan dan diampuni dosa-dosanya. Terlebih lagi kalau yang kelihatan dari keadaannya adalah orang yang melakukan keburukan. Pada intinya adalah kita selalu diperintahkan untuk bermuhasabah. Di antara nasihat salaf yang disampaikan itu adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya, sebagaimana beruntungnya seorang pedagang yang selalu mengevaluasi perdagangannya. Kalau dia selalu mengevaluasi, dia akan tahu kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya dipertahankan, kelemahannya ditutupi. Begitu pula kita sebagai manusia dengan evaluasi, kita mengetahui di mana letak kekuatan kita. Misalnya dalam urusan sholat berjamaah, alhamdulillah sudah sangat baik, maka kita pertahankan dan kita tingkatkan. Tapi di sisi yang lain terkait dengan lisan, pandangan, mungkin masih ada kelemahan, maka itu yang kita perbaiki. Dan ini tentunya hanya
dapat kita lakukan kalau kita selalu mengevaluasinya secara berkesinambungan. Ya, tidak hanya satu hari kemudian ditinggalkan, tetapi harus dilakukan sesering mungkin. Jamaah rahimakumullah, ini itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pekan yang akan datang kita lanjutkan pada ayat yang ke-16. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.